sejak awal sesungguhnya publik itu mencurigai memang ada pemain besar di pagar laut dan publik juga menuntut agar Presiden Prabowo mengambil tindakan tegas dalam kasus pagar laut dan tentu saja antrian gas melon. Kalau pagar laut mau tidak mau publik itu mengkait-kaitkan nama mantan Presiden Jokowi ya karena ini kan berkaitan dengan proyek strategis nasional yang diberikan kepada Aguan lewat PT Agung Sedayu Group. Karena itu bila hari-hari ini fokus soal-soal hukum itu ada di dalam dua kasus ini, kasus LPG dan kasus bambu ini, itu menandakan bahwa publik sangat punya interest untuk mengetahui siapa-siapa yang akan direshuffle nanti. Kira-kira begitu. Jadi asumsi publik menuju pada semacam pembuktian bahwa menteri-menteri terkait yang mengurusi soal pagar bambu dan yang mengurusi LPG ini betul-betul inkapasitas, tidak punya kapasitas untuk menyelesaikan sehingga berlarut-larut. Dan keresahan publik itu juga tidak mungkin ditawar lagi melalui janji-janji atau penundaan isu. Nah, terutama di dalam soal pagar laut itu makin kentara bahwa di belakang kasus ini ada kekuasaan yang sudah memperoleh keuntungan. Karena itu Menteri Nusron memberi sinyal aja bahwa ada menteri atau mungkin pejabat di eselon 1 di kantor ATR atau kantor pendataan tanah ini di tingkat pusat yang terlibat. Nah, keterlibatan itu yang ditunggu dan akhirnya orang menganggap bahwa Nusron sebaiknya lanjutkan aja pemeriksaan itu sehingga dia bisa menyebutkan sebetulnya kan mudah untuk menentukan siapa pejabat yang punya akses menerbitkan HGB itu. Nah, kemungkinan bahwa ada keterhubungan antara pemberian hak HGB terhadap laut itu dengan gratifikasi itu harus juga dimulai dijadikan sebagai kecurigaan utama kan. Jadi gratifikasi HGB pagar bambu itu juga menjadi dugaan yang paling masuk akal. Pasti ada gratifikasi setelah HGB itu dikeluarkan, atau pasti dalam HGB itu ada perintah politik yang menyebabkan soal-soal lingkungan itu diabaikan, soal-soal legal itu diabaikan. Nah, kita tetap menginginkan kepastian hari-hari ini supaya satu masalah selesai dulu di Pantai Indah Kapuk, lalu pindah pada masalah berikutnya, yaitu masalah distribusi penjualan LPG 3 kg. Dua-duanya ada isu publik yang akan membebani Presiden Prabowo bila menteri-menterinya masih menganggap bahwa oke, mungkin opini publik akan melupakan dua kasus ini. Tidak. Kalaupun dilupakan, tetap dia menjadi penanda bahwa keseriusan penegakan hukum di era Pak Prabowo tidak berjalan. Jadi kelihatannya Prabowo akan memastikan bahwa dua kasus ini harus diselesaikan, itu kasus pagar bambu dan kasus LPG. Dan konsekuensinya tentu panjang sekali, yaitu hukuman atau sebetulnya publik ingin lihat reshuffle di dalam kabinet Prabowo supaya efisiensi